Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama aku Fadila Rizky Firdianti, mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2204288 kelas 1B. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait sejarah peradaban Islam kontemporer, yaitu Islam di negara Denmark, yang mana ini akan mencakup 5 pembahasan, yaitu terdiri dari yang pertama, terkait demografi dari negara Denmark, yang kedua, sejarah masuknya Islam ke negara Denmark, yang ketiga, jejak-jejak peradaban Islam di Denmark, yang keempat, tokoh dan organisasi Islam di Denmark, dan yang kelima yaitu tentang kehidupan umat Islam kontemporer di Denmark, yang mana poin kelima ini akan mencakup keseharian umat Islam di Denmark dan problematika kehidupan umat Islam di Denmark. Pembahasan yang pertama ialah terkait demografi dari negara Denmark. Denmark ini merupakan salah satu negara monarki yang berada di paling utara benua Eropa, yang biasa dikenal dengan wilayah Nordik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Denmark ini ialah monarki konstitusional parlementer, yang mana itu adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Secara astronomis, Denmark ini berbatasan darat dengan satu negara, yaitu negara Jerman di sebelah selatannya. Sedangkan di sebelah utara Denmark, ada Selat Skagerrak sebagai pemisah antara Denmark dengan Norwegia. Lalu di sebelah timur, ada Selat Kattegat yang memisahkan Denmark dari Swedia. Dan di sebelah barat Denmark, terdapat Laut Utara. Luas negara Denmark ialah mencakup wilayah seluas 43.094 km persegi, yang termasuk di dalamnya ialah semenanjung Jutlandia dan memiliki 443 pulau bernama. Lalu ada juga pulau yang luasnya lebih besar dari 1.000 meter persegi, yaitu berjumlah sekitar 1.419 pulau. Dan pulau terbesar di Denmark ialah Pulau Zealand dan Pulau Fyn. Lalu, Denmark ini memiliki populasi penduduk kurang lebih sebanyak 5.605.948 orang pada tahun 2017. Dan menurut statistik Denmark pada tahun 2016, sekitar 86,9% dari populasi penduduknya tersebut ialah merupakan orang Denmark asli. Setidaknya, satu orang tua lahir di Denmark dan memiliki kewarganegaraan Denmark. Lalu, sisanya yaitu 13,1% dari populasinya ialah merupakan para imigran atau pendatang. Para imigran tersebut paling umum ialah berasal dari Jerman, Polandia, Irak, Turki, Suriah, Rumania, Iran, Somalia, Afghanistan, dan negara-negara Balkan. Perkembangan penduduk Denmark dari tahun ke tahun ialah sebagai berikut. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan utara Eropa, jumlah penduduk Denmark ini menempati urutan ketiga, yang mana berada persis di bawah negara Inggris yang memiliki jumlah penduduk yaitu 67,8 juta jiwa, dan berada di bawah negara Swedia yang memiliki jumlah penduduk 5,7 juta jiwa. Sedangkan jika dilihat dari skala yang lebih luas, yaitu dari segi jumlah penduduk negara-negara di dunia, Denmark ini menempati urutan ke-115, yakni berada di bawah negara Singapura dan berada di bawah negara Turkmenistan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ialah tentang sejarah masuknya Islam ke negara Denmark. Islam datang ke negara Denmark ialah pada tahun 1967. Dikatakan bahwa Islam dibawa oleh para imigran yang berasal dari Turki, negara-negara bekas Yugoslavia, Maroko, dan Pakistan. Imigrasi yang dilakukan para imigran Muslim untuk masuk ke Denmark ini dikatakan terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertamanya ialah ketika para pekerja asing datang ke Denmark pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Sebagian besar pekerja asing ini ialah seorang pria lajang yang berencana untuk bekerja di Denmark selama beberapa tahun, kemudian mengirim uang ke rumah dan kembali ke rumah setelah mendapatkan uang yang cukup.
tahap kedua ialah ketika para keluarga dari pekerja asing ini mengikuti dan menyusul mereka ke negara Denmark hingga akhirnya mereka menjadi pengungsi di sana. Dan pada November 1973, pemerintah mengakhiri imigrasi gratis yang berarti hanya pengungsi yang dapat diberikan tempat tinggal permanen di Denmark. Tapi pekerja asing yang sudah tinggal dan berhak tinggal di Denmark bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dari situlah banyak pekerja asing yang lebih memilih untuk tinggal di Denmark bersama keluarga daripada kembali ke negara asalnya. Tahap ketiga imigrasi adalah karakteristik pencari suaka. Denmark menerima sekitar 500 pengungsi setiap tahun melalui UNHCR. Lalu pada tahun 1980-an, mayoritas pencari suaka muslim datang ke Denmark yang berasal dari Iran, Irak, Gaza, dan tepi barat. Lalu pada tahun 1990-an, pencari suaka muslim sebagian besar datang dari Somalia dan Bosnia. Setelah 3 tahapan imigrasi tadi, disebutkan juga bahwa umat muslim kembali muncul dalam sejarah Denmark ialah pada awal abad ke-16 selama reformasi. Saat itu Utsmania mencoba menguasai Denmark, tetapi sayangnya tidak berhasil. Dan pada akhir abad ke-16, lalu awal abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Islam semakin tertanam kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Denmark daripada sebelumnya. Perdagangan maritim Denmark yang berkembang dengan dunia Islam memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Kemudian beberapa orang Denmark masuk Islam pada periode antar perang. Setelah Perang Dunia Kedua, gerakan Ahmadiyah mengintensifkan karya dakwahnya di Eropa, dan pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an tercatat sebagian kecil masyarakat Denmark memeluk agama Islam. Mayoritas muslim yang tinggal di Denmark ialah para imigran generasi pertama dan kedua dari negara-negara mayoritas muslim tadi. Dan pada saat itu para mu'alaf menulis dan menerbitkan buku serta pamflet dalam bahasa Denmark sejalan dengan strategi hubungan masyarakat gerakan tersebut untuk memperkenalkan Islam kepada khalayak Denmark yang lebih luas. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu terkait jejak-jejak peradaban Islam yang ada di negara Denmark. Jejak peradaban Islam di Denmark yang pertama ialah Masjid Musrat Jahan. Masjid Musrat Jahan ini ialah merupakan sebuah masjid kecil yang dibangun khusus oleh gerakan Ahmadiyah dari India dan Pakistan. Masjid ini terletak di Vidorf yang diperkirakan dibangun pada tahun 1960-an. Masjid ini memberikan kesan bangunan yang berpadu serasi dengan sekitarnya. Namun, masjid ini hanya berupa bangunan bata putih bundar dengan jendela kaca patri yang sempit dan tidak memiliki menara. Namun, sejak dibukanya masjid ini mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar melalui berbagai pendekatan. Lalu yang kedua ada Masjid Imam Ali. Masjid Imam Ali ini dibuka pada Oktober 2015 dan terletak di distrik Nordvest, Copenhagen. Proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, yaitu terhitung sejak tahun 2001. Hal ini dikarenakan sulitnya mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya ada The David Collection. The David Collection ini ialah sebuah museum seni yang terletak di Copenhagen, Denmark. Museum ini memang terkenal dengan koleksi seni Islamnya. Koleksinya mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-19. Dengan banyaknya koleksi seni Islam, The David Collection ini menjadi salah satu museum dengan koleksi Islam terbesar di Eropa Utara. Jejak peradaban Islam yang selanjutnya ialah Masjid Agung Copenhagen. Masjid Agung Copenhagen ini dibuka pertama kali pada Juni 2014. Pembangunannya dibiayai dari donasi yang diberikan oleh negara Qatar. Berkat masjid ini, Muslim Denmark merasa sangat senang karena memiliki tempat yang nyaman dan layak untuk menjalankan ibadah sholat. Dan jejak peradaban Islam di Denmark yang terakhir ialah adanya terjemahan lengkap pertama Al-Quran ke dalam bahasa Denmark, yang mana ini diterbitkan oleh seorang mu'alaf Denmark bernama Abdus Salam Madsen pada tahun 1967. Lalu pembahasan 4 ialah tentang tokoh dan organisasi Islam yang ada di negara Denmark.
Ahmad Abu Laban ialah seorang pemimpin serta imam muslim paling terkemuka di Denmark. Beliau merupakan orang kelahiran Palestina namun dibesarkan di Mesir. Beliau bekerja di industri minyak di Teluk Persia dan di Nigeria sebelum berimigrasi ke Denmark pada pertengahan tahun 1980-an. Beliau juga merupakan tokoh sentral dalam keributan yang terjadi di Denmark tahun lalu, yaitu terkait karikatur Nabi Muhammad SAW. Ahmad Abu Laban ini wafat pada hari Kamis di rumah sakit Vidor di Copenhagen setelah berjuang melawan kanker paru-parunya. Selanjutnya ada Knud Valdemar Gilding Hombo. Beliau merupakan seorang jurnalis, penulis, serta penjelajah Denmark yang awal mulanya memeluk agama Protestan, kemudian beralih ke Katolik pada tahun 1921. Lalu setelah singgah di Afrika Utara, akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 1929. Dikatakan juga bahwa Knud Valdemar ini ialah merupakan orang Denmark pertama yang memeluk agama Islam. 6 tahun setelah itu, beliau menerbitkan buku pengalamannya dalam perjalanan melalui Libya, yang akhirnya buku tersebut menjadi terkenal. Hombo ini kemudian wafat dibunuh dalam perjalanannya ke Makkah di Aqobah pada Oktober 1931. Abdul Wahid Pedersen, atau yang memiliki nama lengkap Abdul Wahid Reino Arith Pedersen, lahir pada tahun 1954. Beliau merupakan seorang imam Denmark yang pada tahun 1997 merupakan imam pertama yang memulai khutbah Jumat di hadapan para muslim Denmark. Pedersen ini memeluk agama Islam pada tahun 1982 setelah lama mencari melalui berbagai agama di dunia. Beliau dibesarkan sebagai seorang Kristen, lalu menjadi pemikir bebas pada usia 16 tahun dan menjadi pengikut Hindu selama 4 tahun sebelum akhirnya memutuskan memeluk agama Islam. Beliau telah menerjemahkan sejumlah buku tentang Islam ke dalam bahasa Denmark. Abdus Salam Madsen ialah seorang fisikawan teoritis muslim pertama dan juga warga Pakistan pertama yang meraih Nobel Fisika pada tahun 1979. Dikatakan juga bahwa beliau ini ialah merupakan tokoh yang mendirikan organisasi Ahmadiyah di Denmark. Komunitas Ahmadiyah ini pada tahun 1967 berhasil menerbitkan terjemahan pertama Al-Quran dalam bahasa Denmark, yang mana penerjemah utamanya ialah Abdus Salam Madsen sendiri, yang publikasinya merupakan satu-satunya terjemahan yang tersedia untuk publik Denmark selama lebih dari 4 dekade. Hingga akhir 1980-an, Madsen dipandang sebagai public figure Islam terkemuka di Denmark. Danish Muslim Aid adalah organisasi amal terbesar di Denmark yang didirikan oleh umat Islam. Salah satu pendirinya adalah Abdul Wahid Pedersen yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal di organisasi tersebut. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukannya ialah organisasi ini mendanai ratusan proyek keuangan mikro untuk keluarga miskin di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada komunitas Muslim Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah ini memulai dakwahnya pada awal tahun 1950-an. Saat itu seorang pendakwah Kamal Yusuf ditunjuk oleh gerakan Ahmadiyah untuk memulai dakwahnya di Denmark. Beliau pertama kali melakukan kunjungan ke Denmark ialah pada tahun 1956. Dan salah satu jasa dari komunitas Muslim Ahmadiyah ini ialah dibangunnya masjid pertama di Denmark yang layak, yaitu Masjid Nusrat Jahan. Lalu organisasi The Islamic Society. Ini merupakan sebuah organisasi keagamaan muslim di Denmark yang didirikan oleh Ahmad Abu Laban. Organisasi ini mengatur sholat mingguan pada hari Jumat yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang pria. Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian muslim internasional terhadap kontroversi karikatur Nabi Muhammad. Dan pembahasan terakhir, yaitu pembahasan kelima, ialah terkait kehidupan umat Islam kontemporer di negara Denmark.
Islam merupakan agama minoritas terbesar di negara Denmark. Kebanyakan penduduknya ialah menganut agama Kristen dan Protestan yang membentuk sebanyak 92% dari jumlah populasi masyarakat Denmark. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat terdapat sekitar 3,7% Muslim yang tinggal di Denmark. Namun, menurut laporan lembaga UNHCR, ada 270.000 Muslim yang tinggal di negara Denmark atau sekitar 4,8% dari populasinya yang berjumlah 5,6 juta jiwa. Namun, negara Denmark ini diklaim oleh beberapa ahli sebagai salah satu negara anti-Muslim yang paling kukuh di Barat. Pada tahun 2016 lalu pun, Komite PBB menyatakan keprihatinannya terkait diskriminasi dan realisme yang terjadi di negara Denmark. Para ahli mengklaim bahwa diskriminasi institusional tersebut terjadi di sektor kerja, properti, dan dalam proses membentuk kewarganegaraan. Namun, di samping diskriminasi dan rasialisme yang terjadi di negara Denmark, kaum Muslim di sana terkenal sangat bersemangat dalam menjalankan ibadah, terutama dalam ibadah puasa Ramadan. Mereka mampu menjalankannya hingga 21 jam. Inilah waktu puasa terlama dibanding negara-negara yang lain. Lalu, pada saat momen Idul Fitri beberapa tahun lalu, sholat Id yang digelar di Copenhagen dikunjungi oleh sekitar 25.000 kaum muslimin. Angka ini sangat banyak mengingat jumlah kaum muslimin Denmark yang sangat minim. Pasalnya, sholat Id tersebut juga dihadiri oleh kaum muslimin dari Jerman, Swedia, dan Zealand. Nah, poin kedua dari pembahasan kelima ini ialah terkait problematika kehidupan umat Islam di negara Denmark. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, Denmark ini adalah negara yang paling Islamofobia atau negara yang sangat tidak ramah terhadap keberadaan agama Islam. Laporan dari Pusat Pemantauan Eropa atau EUMC yang menempatkan negara Denmark ini berada di urutan teratas dalam daftar negara dengan peningkatan serangan rasial terhadap minoritas. Sebagai penganut agama minoritas di Denmark, kaum muslimin seringkali dihadapkan dengan problematika yang terjadi dalam kehidupannya selama di sana. Salah satu kasus ekstrim terbaru anti-muslim di Denmark ialah Partai Stram Kurs yang kembali melakukan aksi pembakaran salinan kitab suci Al-Quran. Pembakaran ini terjadi di kota Fredericia, yang mana sebagian besar dihuni oleh orang-orang Muslim dan orang Turki. Menurut anggota Stram Kurs tersebut, aksi pembakaran terhadap beberapa mushaf Al-Quran ini dilakukan secara sengaja untuk menyampaikan pesan politik, yang mana pesannya ialah bahwa Islam dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Denmark. Pusat Pemantauan Eropa pun mengidentifikasi Denmark sebagai negara dengan insiden kasus minoritas tertinggi. Oleh karena itu, Muslim Denmark memiliki akses yang sangat sulit ketika berada di tempat-tempat umum. Muslim dilarang masuk ke dalam restoran, hingga wanita berhijab dilarang menaiki bus umum. Nah, dari pembahasan yang telah aku sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa agama Islam ini masuk ke negara-negara Eropa ialah ketika adanya imigrasi berskala besar yang terjadi sekitar tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Dan negara Denmark ini memiliki beberapa jejak peradaban Islam yang masih tergolong baru, dan terdapat beberapa tokoh Islam yang memiliki perannya masing-masing dalam perkembangan Islam di negara Denmark ini, serta terdapat juga beberapa organisasi yang eksis untuk kepentingan umat Islam di Denmark. Dan terkait kehidupan masyarakat muslim di Denmark, hingga saat ini mereka masih dihadapkan dengan maraknya Islamfobia yang menyebabkan masyarakatnya hidup dalam penuh tekanan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang telah disampaikan tadi. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai menit ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.